Perkenalkan, nama saya Linda Febrianti. Saya akan membahas tentang penerapan fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Adapun beberapa penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. 2. Keseimbangan pasar dua macam produk. 3. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. 4. Fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis pulang pokok atau bisa disebut juga dengan BEP, Break Even Point. Fungsi konsumsi dan tabungan. 6. Model penentuan pendapatan nasional. A. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik, sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Notasi fungsi permintaan akan barang X adalah QX sama dengan FPX, QX sama dengan A min BPX, atau PX sama dengan A per B min 1 per B QX, di mana QX adalah jumlah produk X yang diminta, PX adalah harga produk X, A dan B adalah parameter. Contoh, fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q. Dalam grafik tersebut terlihat jelas bahwa jika harga naik, maka kuantitas akan menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haya Maharani Lubis akan menjelaskan mengenai fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun, sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif atau miring ke arah kanan. Notasi fungsi penawaran akan barang X adalah QX sama dengan FPX, QX sama dengan min A plus BPX, atau PX sama dengan A per B plus 1 per B QX, di mana QX adalah jumlah produk X yang ditawarkan, PX adalah harga produk X, A dan B adalah parameter. Contoh, fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Dalam grafik tersebut jelas bahwa jika harga naik, maka kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. 3. Keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, yaitu perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Dilanjutkan oleh saya, Sila Nurmarda Sofwa. Keseimbangan pasar dua macam produk. Di pasar, terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau produk pengganti, atau secara komplementer, produk pelengkap. Produk substitusi misalnya beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG, dan lain-lain. Sedangkan produk komplementer, misalnya teh dengan gula, semen dengan pasir, dan lain-lain sebagainya. Dalam pembahasan ini,
dibatasi interaksi dua macam produk saja. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan, yaitu harga produk itu sendiri dan harga produk lain yang saling berhubungan. Rumus fungsi permintaan yaitu Q dx sama dengan A0 dikurang A1 Px ditambah A2 Py, atau Q dy sama dengan B0 dikurang B1 Px ditambah B2 Py. Sedangkan fungsi penawarannya, rumusnya yaitu Qsx sama dengan M0 dikurang M1 Px ditambah M2 Py, atau Qsy sama dengan N0 dikurang N1 Px ditambah N2 Py. Nah, Q dx sama dengan jumlah yang diminta dari produk X, Q dy sama dengan jumlah yang diminta dari produk Y, Qsx sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk X, Qsy sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk Y, Px sama dengan harga produk X, dan Py sama dengan harga produk Y. A0, B0, M0, dan N0 adalah konstanta. Syarat keseimbangan pasar dicapai jika jumlah yang ditawarkan produk X sama dengan jumlah yang diminta dari produk X dan jumlah yang ditawarkan dari produk Y sama dengan jumlah yang diminta dari produk Y. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu contoh soalnya diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut. Q dx sama dengan 5 dikurang 2 Px ditambah Py. Q dy sama dengan 6 ditambah Px dikurang Py. Dan Qsx sama dengan min 5 ditambah 4 Px dikurang Py. Qsy sama dengan min 4 dikurang Px ditambah 3 Py. Nah, di sini cari harga dan jumlah keseimbangan pasar. Nah, langsung aja di sini ada penyelesaiannya, yaitu kita harus mengetahui dulu syarat keseimbangan pasar, yaitu Qsx sama dengan Q dx, atau jumlah yang ditawarkan dari produk X sama dengan jumlah yang diminta dari produk X. Nah, langkah pertama, kita masukin angka yang sudah diketahui di Qsx dan Q dx. Nah, lalu kita hitung dan itu ada muncul hasil dari persamaan ke 1. Nah, selanjutnya kita hitung yang Qsy sama dengan Q dy. Lalu masukkan angka yang sudah ditentukan itu. Lalu dihitung dan muncul persamaan kedua. Nah, kita dapat persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Kemudian kita substitusikan persamaan ke-1 dan persamaan kedua itu untuk mencari Px. Dengan cara persamaan ke-1 itu semua bilangannya dikali 2 dan persamaan kedua semua bilangannya dikali 1 hingga muncul hasilnya yaitu Px sama dengan 3. Kemudian kita masukkan pakai persamaan pertama untuk mencari Py. Persamaan pertama kan itu 6Px dikurang 2Py. Nah, Px-nya kita ganti sama dengan 3, berarti 6 dikali 3 dikurang 2Py sama dengan 10. Hingga muncul hasilnya Py sama dengan 4. Setelah itu, kan muncul Px sama dengan 3 dan Py sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan ke persamaan Q dx. Nah, Q dx sama dengan 5 dikurang 2 Px ditambah Py. Nah,
PX-nya itu diganti sama 3 dan PY-nya itu diganti dengan 4. Berarti langsung saja tinggal masukkan 5 dikurang 2 dikali 3 ditambah 4. Dan muncul hasil QDX sama dengan 3. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus QD-nya. Sama juga itu untuk PX sama dengan 3 dan PY sama dengan 4. Langsung saja kita masukkan pakai rumus 6 ditambah PX ditambah PY. Nah, PX-nya kan diganti jadi 3 dan PY diganti jadi 4. Jadi tinggal langsung masukkan aja 6 ditambah 3 dikurang 4. Kemudian muncul hasilnya QDY sama dengan 5. Jadi untuk nilai PX sama dengan 3, PY sama dengan 4, lalu QDX sama dengan 3, dan QDY sama dengan 5. Itu untuk hasil akhirnya. Perkenalkan, nama saya Carmila Agustin. Saya akan membahas pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit atau yang sering dilambangkan dengan huruf T kecil. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah pajak menjadi PX sama dengan F dikali Q ditambah T kecil atau QX sama dengan F dikali P dikurangi T. Untuk Fx yaitu harga produk X dan untuk QX yaitu jumlah produk X yang ditawarkan. Di sini ada contoh soal, yaitu fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurangi Q dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Yang ditanyakan yaitu, yang A, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Yang B, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Yang C, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Dan yang D, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Langsung ke penyelesaiannya. Yang A, keseimbangan pasar sebelum kena pajak dan sesudah kena pajak. Kita akan membahas keseimbangan pasar sebelum kena pajak terlebih dahulu, yaitu PD sama dengan PS, di mana PD adalah fungsi permintaan dan PS adalah fungsi penawaran. PD yaitu 15 dikurangi Q sama dengan untuk PS yaitu 0,5 Q ditambah 3. Agar memudahkan kita untuk mengoperasikannya, maka kita gabungkan yang sejenis atau yang sama, seperti negatif Q dikurangi 0,5 Q sama dengan 3 dikurangi 15. Hasil dari negatif Q dikurangi 0,5 Q adalah negatif 1,5 Q, sama dengan 3 dikurangi 15 adalah negatif 12. Maka hasil dari Q adalah 8. Kenapa 8? Karena negatif 12 dibagi negatif 1,5 Q hasilnya 8. Lalu setelah kita mencari Q sama dengan 8, langsung kita substitusi ke P sama dengan 15 dikurangi Q. Tujuannya di sini adalah kita untuk mencari nilai P. Maka P sama dengan 15 dikurangi 8. P sama dengan 7. Jadi, keseimbangan pasar sebelum kena pajak untuk Q sama dengan 8 dan P-nya sama dengan 7. Lalu selanjutnya ada keseimbangan pasar setelah kena pajak. Fungsi penawaran setelah kena pajak, P sama dengan 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3. Kenapa bisa ditambah 3? Karena 3 itu merupakan nilai dari T atau tarif pajak. Nah, maka P sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Kenapa ditambah 6? Karena 3 ditambah 3 hasilnya 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak, PD sama dengan PST, di mana PD adalah fungsi permintaan dan PST adalah penawaran tarif pajak. Nilai dari PD yaitu 15
dikurangi Q sama dengan untuk PST yaitu 0,5 Q ditambah 6. Sama seperti sebelumnya, kita gabungkan yang sejenis atau yang sevariabel ya. Negatif Q dikurangi 0,5 Q sama dengan 6 dikurangi 15. Hasil dari negatif Q dikurangi 0,5 Q adalah negatif 1,5 Q, sama dengan 6 dikurangi 15 adalah negatif 9. Maka didapat nilai Q yaitu 6. Dari mana? Negatif 9 dibagi negatif 1,5. Untuk Q-nya sama dengan 6, kita substitusi ke P sama dengan 15 dikurangi Q. Kita akan mencari nilai P ya. Maka P sama dengan 15 dikurangi 6. Hasil dari 15 dikurangi 6 yaitu 9. Maka P sama dengan 9. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak, Q-nya sama dengan 6 dan P sama dengan 9. Kita jawab pertanyaan yang B, besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak, adalah 9 dikurangi 7 sama dengan 2 per unit. Yang pertanyaan yang C, besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen, sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1 per unit. 3 itu nilai T dan yang 2 itu besar pajak per unit yang ditanggung konsumen. Pertanyaan yang D, besar penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak, yaitu 3 dikali 6, maka hasilnya 18. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang tersebut sebesar subsidi per unit atau yang dilambangkan S kecil, sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi PS sama dengan F dikali Q dikurangi S atau QS sama dengan F dikali P ditambah S. Perkenalkan, nama saya Melinia Yanuar. Pada poin D ini ada fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis impas atau BEP. Yang akan saya bahas di sini yaitu tentang fungsi biaya tetap. Fungsi biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Dengan kata lain, biaya yang jumlahnya tetap meskipun volume kegiatan atau produksi berubah-ubah. Contoh biaya tetap yaitu biaya untuk membayar pakar kimia makanan, biaya sewa tempat penjualan, dan biaya penyusutan alat-alat produksi. Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, di mana sumbu tegak adalah jumlah biaya atau RP, dan sumbu mendatar adalah volume produksi atau Q, maka garis biaya tetap atau FC berupa garis lurus horizontal. Dari gambar di atas terlihat bahwa jika perusahaan tidak berproduksi, akan tetap menanggung biaya sebesar Rp. Perkenalkan, saya Dinda Sopa Maulani akan menjelaskan biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Biaya variabel dapat dihitung sebagai jumlah biaya marginal dari semua unit yang diproduksi atau biaya yang berkaitan langsung dengan produksi suatu barang. Biaya variabel juga terkadang disebut sebagai biaya unit level atau biaya tingkat level karena biaya-biaya variabel tersebut bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi.
biaya variabel antara lain yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, perlengkapan, peralatan kecil, bahan bakar, dan lain-lain. Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, maka garis biaya variabel atau variabel cost berupa garis vertikal atau kemiringan atau gradien positif. Dari gambar di atas terlihat bahwa jika perusahaan tidak berproduksi, maka tidak mengeluarkan biaya variabel. Saya Dia Kartika Afriani akan menjelaskan tentang fungsi biaya total atau total cost. Biaya total adalah hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel. Oleh karena itu, dapat dikatakan biaya total adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap tingkat output. Atau dengan persamaan matematis dapat dituliskan sebagai berikut. TC sama dengan FC plus total VC, atau TC sama dengan FC plus VC kali I. Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, maka garis biaya total atau TC merupakan gabungan dari garis biaya tetap atau FC dengan garis total biaya variabel atau TVC, yaitu berupa garis lurus ke kanan atas atau kemiringan positif dengan titik awal tidak pada titik 0,0, tetapi dimulai dari biaya tetap. Pendapatan atau total revenue. Pendapatan adalah jumlah keseluruhan hasil yang diterima dari penjualan produk, yaitu harga jual per unit dikalikan dengan kuantitas penjualan, atau dengan pendekatan matematis sebagai TR sama dengan P kali X. Jika digambarkan dalam diagram Kartesius, maka garis pendapatan berupa garis lurus ke kanan atas kemiringan atau gradien positif. Perkenalkan, nama saya Ermawati Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis impas. Break-even atau impas atau pulang pokok adalah suatu keadaan perusahaan yang pendapatannya sama dengan jumlah total biayanya. Dengan kata lain, perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak menderita rugi atau laba rugi sama dengan nol. Untuk menentukan titik impas dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan matematis. Pendekatan grafik diperoleh dengan mencari titik potong antara grafik penerimaan total dengan grafik biaya total sebagai berikut. Kita lihat dalam ilustrasi grafik ini, sumbu P adalah representasi dari jumlah unit yang terjual, sedangkan sumbu Q adalah representasi dari pendapatan hasil dari penjualan produk. Fixed cost atau FC yang mana besarnya tetap sama walau berapapun jumlah unit Anda yang terjual. Variable cost atau PC untuk produk yang bersangkutan yang mana besarnya berubah sesuai dengan unit yang terproduksi dan terjual. Dengan menjumlahkan fixed cost dan variable cost, maka akan kita dapatkan total cost. Untuk produk yang terproduksi dan terjual tersebut dalam grafik ini ditunjukkan oleh garis total cost TC sama dengan FC plus PC. Pendapatan hasil penjualannya adalah sama dengan unit produksi yang terjual dikalikan dengan harga jual satuan produk tersebut. Dalam ilustrasi grafik ini direpresentasikan oleh garis sales revenue atau SR, unit sold kali unit fresh. Semakin banyak produk terjual, semakin banyak pendapatan hasil penjualannya. Sekarang kita bisa lihat garis yang mewakili total cost bersimpangan dengan garis yang mewakili pendapatan penjualan. Titik persimpangan antara dua garis inilah yang disebut sebagai titik impas, di mana semua biaya fixed cost dan biaya variabel perusahaan telah tercover oleh
pendapatan hasil penjualan. Namun pada titik ini perusahaan belum menghasilkan laba tapi juga tidak merugi. Jika kita tarik garis vertikal dari titik impas tersebut ke sumbu P, maka kita akan dapatkan titik yang menunjukkan jumlah minimum unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas tersebut. Demikian juga jika kita tarik dari garis horizontal dari titik impas tersebut ke sumbu Q, maka kita akan dapatkan titik yang menunjukkan jumlah nominal pendapatan hasil penjualan yang harus dicapai untuk mencapai kondisi titik impas tersebut. Pendekatan matematis perhitungan analisis impas atau break-even didasarkan oleh persamaan matematis sebagai berikut. Pendapatan sama dengan total biaya atau TR sama dengan TC. TR atau pendapatan total sama dengan FC atau biaya tetap ditambah TPC atau biaya total variabel. P atau harga jual per unit dikali Q atau kuantitas penjualan sama dengan FC atau biaya tetap ditambah PC atau variabel cost dikali Q kuantitas penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmawati Putri. Di sini saya akan menjelaskan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan diperkenalkan pertama kalinya oleh John Mr. Keynes. Fungsi konsumsi mempunyai beberapa asumsi, yaitu yang pertama, terdapat sejumlah konsumsi mutlak tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan. Yang kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. C sama dengan F dikali YD. 3. Jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. 4. Proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan, yaitu MPC, singkatan dari Marginal Propensity to Consume Constant. Berdasarkan asumsi tersebut, persamaan fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY, di mana C-nya itu konsumsi, Y-nya itu pendapatan yang siap dibelanjakan, A-nya itu konsumsi mutlak, B-nya itu kecenderungan konsumsi marginal atau MPC. Fungsi tabungan dapat diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan di atas dalam persamaan pendapatan, seperti Y sama dengan C plus S, sehingga menghasilkan Y sama dengan A plus BY plus S. S sama dengan Y negatif A plus BY. E sama dengan negatif A plus 1 negatif B kali Y, di mana S-nya itu tabungan, A plus-nya itu tabungan negatif. Bila pendapatan sama dengan 0, A negatif B yaitu kecenderungan menabung marginal, yaitu MPS ditambah MPC sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar dua macam produk, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi pendapatan dan analisis pulang pokok atau BEP atau kepanjangannya break-even point, fungsi konsumsi dan tabungan, model penentuan pendapatan nasional. Lalu, kendala saat mengerjakan tugas yaitu membagi waktu
untuk kerja kelompok dan sedikit kesulitan saat mencari materi karena kami masih belum memahami konsep dari tugas tersebut. Di saat COVID-19, maka sedikit kesulitan untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama atau secara tatap muka langsung, sehingga 85% tugas dikerjakan menggunakan media Google Meeting. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan baik dari materinya maupun cara penyajiannya, dan juga mohon untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.